Ya, selamat pagi kepada Bu Rina selaku dosen pengajar mata kuliah manajemen keuangan. Ya, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Aaron Yunas Tikno, juga ada Francisco, juga ada Immanuel Brian Jonathan. Ya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai bagaimana sih investasi pada generasi Gen Z saat ini. Ya, investasi sendiri merupakan penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pembelian saham dan surat-surat berharga untuk memperoleh keuntungan. Ya, lalu apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kami kali ini? Yang pertama itu kami akan menjelaskan apa saja sih manfaat yang dari berinvestasi. Lalu yang kedua, rekomendasi investasi apa saja yang cocok untuk dilakukan pada generasi Z. Lalu yang ketiga kami akan menjelaskan platform investasi digital. Pertama kami akan menjelaskan bagaimana manfaat yang didapatkan dari berinvestasi. Ya, manfaat apa saja? Itu manfaat yang pertama ini dapat membuka wawasan. Ya, dengan berinvestasi maka seseorang akan terus dapat menambah wawasannya semakin luas mengenai ekonomi dan finansial, yaitu dalam kondisi keuangan dengan mengolah, meningkatkan perhitungan risiko hingga prospek di masa mendatang. Ya, hal ini dapat terjadi karena seseorang dapat seorang investor akan bertemu dengan banyak relasi untuk saling bertukar informasi akan produk investasi yang tepat untuk mereka pilih. Lalu manfaat yang kedua ini akan meningkatkan kekayaan. Ya, manfaat berinvestasi dapat meningkatkan nilai nominal atau harta yang dimiliki oleh seseorang. Ya, contohnya ini pada saat seorang melakukan investasi dengan emas yang nilainya cenderung naik setiap harinya, ini dapat memberikan keuntungan dengan menghasilkan tambahan dalam meningkatkan harta atau nominal seseorang di masa mendatang karena mendapatkan nilai jual yang semakin tinggi. Oke. Ya, manfaat yang ketiga ini dapat meningkatkan aset. Ya, dengan berinvestasi ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan aset. Ya, namun investasi dalam peningkatan aset ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, contohnya ini pada saat seseorang membeli tanah dan menjualnya pada beberapa tahun kemudian. Ya, dengan harga yang tentunya dengan harga yang lebih tinggi dan memberikan keuntungan pada nilai aset yang mengalami kenaikan. Kemudian manfaat yang keempat ini mempersiapkan kebutuhan masa mendatang. Ya, dengan berinvestasi dapat memberikan manfaat dalam hal mempersiapkan modal yang akan berguna untuk kebutuhan yang tidak terduga di masa depan. Misalnya ini untuk mempersiapkan modal untuk kesehatan, pendidikan anak, juga membantu dalam menghadapi adanya kenaikan biaya pada kebutuhan di masa yang akan datang. Ya, lalu manfaat yang kelima yang akan didapatkan dengan berinvestasi ini akan menghindarkan dari inflasi. Ya, inflasi atau kondisi yang berdampak terhadap menurunnya nilai mata uang yang selalu terjadi setiap waktu. Namun dengan berinvestasi dapat meningkatkan aset yang juga akan berkembang. Uh, Maka dari itu ini akan menghasilkan nilai tambah sehingga hal ini dapat mengimbangi terjadinya inflasi. Lalu manfaat yang terakhir yaitu mencapai financial freedom. Ya, manfaat berinvestasi ini dapat mencapai kebebasan dalam urusan keuangan. Ya, di mana dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan dan keinginan sehari-hari tanpa khawatir akan kekurangan. Oke, untuk yang selanjutnya aku akan membahas tentang rekomendasi investasi untuk Gen Z ya. Di sini ada beberapa rekomendasi macam-macam investasi yang cocok buat Gen Z. Untuk yang pertama ada reksadana, di mana
Reksadana ini salah satu jenis investasi yang sangat menguntungkan yang melalui risiko yang sangat rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa reksadana ini merupakan jenis investasi yang diminati oleh generasi milenial atau generasi Gen Z pada saat ini. Nah, adanya peran manajer investasi ini menjadi salah satu alasan mengapa reksadana menjadi investasi favorit bagi Gen Z. Terutama mereka untuk yang pemula, mereka cenderung menggunakan reksadana karena memiliki risiko yang relatif rendah. Next, yang kedua ada saham. Saham di mana dapat menghindari risiko dari kerugian. Investasi lain yang ramai diminati sekaligus menjadi favorit Gen Z adalah saham. Agar terhindar dari potensi kerugian, tentu Anda perlu tahu terlebih dahulu cara agar saham menjadi investasi yang sangat aman dan sangat menguntungkan. Hal ini penting agar terhindar dari risiko yang merugikan. Lalu terdapat setidaknya 3 jenis saham yang menarik minat Gen Z atau generasi milenial dalam berinvestasi. Yakni yang pertama saham finansial pertambangan dan juga barang konsumsi atau consumer goods. Ini proses investasi atau pembelian saham pun dapat dilakukan dengan mudah, yakni dengan memanfaatkan berbagai platform investasi yang marak bermunculan saat ini. Lalu yang ketiga ini ada emas. Emas ini investasi yang dapat menguntungkan bagi generasi milenial karena pada umumnya emas pun masih menjadi jenis investasi yang dipilih oleh banyak orang, tak terkecuali kelompok-kelompok generasi Z atau generasi milenial. Persepsi tentang emas yang mudah dijual menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi Z atau generasi milenial. Lalu yang keempat ada deposito. Deposito yang dimana kita menyimpan uang dalam waktu jangka panjang. Maksudnya selain berinvestasi dengan reksadana, saham, dan emas, deposito ini bisa menjadi pilihan jenis investasi yang menguntungkan. Deposito sendiri merupakan kegiatan menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dengan simpanan bisa dilakukan dalam jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Untuk yang selanjutnya yang kelima yaitu obligasi atau memberikan pinjaman. Salah satu pilihan investasi yang cukup baik bagi kaum milenial saat ini yaitu obligasi. Karena apa? Karena secara umum obligasi ini kita memberikan surat utang atau kita memberikan pinjaman berupa investasi kepada peminjam. Lalu ketika kita memiliki jenis investasi ini, berarti kita telah memberi pinjaman kepada pemilik obligasi tersebut. Pemilik ini biasanya adalah perusahaan maupun badan-badan yang dikelola oleh pemerintah. Untuk yang selanjutnya yaitu Binance. Binance ini sangat diminati karena memiliki keuntungan yang sangat besar. Binance ini atau cryptocurrency, apa sih cryptocurrency ini? Nah, cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi. Dengan adanya kriptografi ini sangat membantu. Kenapa? Karena mata uang kripto ini hampir tidak mungkin untuk dipalsukan karena adanya kriptografi ini. Nah, cryptocurrency ini bisa dijadikan alat pembayaran transaksi pembelian online dan ditukarkan menjadi mata uang lain seperti dolar, yen, rupiah, dan mata uang lainnya. Nah, berikut ini beberapa rekomendasi dari aku mengenai investasi-investasi untuk generasi Z. Baik investasi emas atau saham atau Binance itu, kita tetap harus bisa memilih mana perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan agar ini kita bisa terhindar dari penipuan. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang platform investasi digital. Jadi platform yang saya pilih adalah Binance karena saya juga kebetulan menggunakan Binance untuk berinvestasi di cryptocurrency. Jadi Binance ini merupakan salah satu platform investasi perdagangan dan pertukaran cryptocurrency yang terbesar di dunia. Kenapa bisa dikatakan terbesar? Karena dari data volume transaksi harian, Binance ini lebih besar daripada platform cryptocurrency lainnya. Binance juga memiliki atau mencangkup lebih dari 300 jenis cryptocurrency yang dapat diperdagangkan. Untuk selanjutnya, untuk memulai tutorial akses Binance, yang pertama, aplikasi Binance ini bisa di-download di App Store atau Play Store, jadi bisa diakses di smartphone kalian. Ketika sudah melakukan download, silahkan buka aplikasi dan lakukan pendaftaran akun dengan cara klik icon person yang ada di pojok kanan atas. Nanti ketika sudah mengklik icon person, maka icon tampilan di aplikasi Binance akan berubah menjadi halaman selamat datang di Binance. Jadi kalian disuguhkan dua opsi pilihan, daftar dan masuk.
Ketika kalian belum punya akun, maka bisa melakukan pendaftaran. Ketika sudah mengklik daftar, maka halaman akan dipindahkan atau dialihkan menjadi gambar ketiga selamat datang di Binance dan disuguhkan opsi pendaftaran, dapat menggunakan ponsel atau email dan juga dapat menggunakan Google. Ketika sudah melakukan proses pendaftaran, kalian bisa mengikuti prosesnya dan lakukan verifikasi identitas. Nantinya setelah selesai, maka kalian akan mendapat email dari Binance di mana akun kalian sudah dapat atau sudah aktif dan dapat digunakan. Dan ketika akun sudah terdaftar dan dapat digunakan, kalian bisa melakukan proses login menggunakan email dan password dan akun yang kalian daftarkan sebelumnya. Lalu untuk transaksi pertama yang bisa kalian lakukan adalah deposit. Untuk deposit sendiri sebenarnya di Binance memiliki banyak opsi, tapi ini saya pilih opsi yang termudah dan juga sering saya pakai, yaitu melakukan deposit menggunakan peer-to-peer atau beli kripto dari peer-to-peer lending. Kalian bisa klik icon tersebut di aplikasi Binance, nanti tampilan kalian akan berubah seperti gambar kedua. Untuk top up atau deposit, ini saya rekomendasikan menggunakan USDT karena USDT ini sama kayak dolar pada umumnya, tapi dalam bentuk kripto. Jadi istilahnya ini US dolarnya di kripto yang bisa digunakan untuk peer dalam bertransaksi jual beli cryptocurrency. Di sini kalian bisa pilih sesuai jumlah yang kalian ingin depositkan dan juga sesuai harga dan opsi pembayaran. Jadi di peer-to-peer ini bisa ada opsi pembayaran menggunakan transfer bank, menggunakan BCA, menggunakan OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Jadi platform-platform dompet digital yang kalian sehari-hari pakai lah. Dan ketika sudah menemukan seller dan opsi pembayaran yang sesuai, kalian bisa klik beli dan halaman akan berubah seperti gambar ketiga. Nanti kalian bisa masukkan nominal berapa yang akan kalian depositkan atau berapa yang kalian top upkan. Jadi kalian bisa masukkan jumlah lalu klik beli dengan biaya 0. Ada icon persegi panjang hijau, itu kalian klik. Nanti dari Binance akan otomatis mengirimkan notifikasi kepada seller dan seller bisa langsung melakukan transaksi dengan mentransferkan USDT atau nominal yang sesuai dengan yang kalian masukkan langsung ke dalam dompet Binance kalian. Ketika sudah selesai, pasti seller juga mengirimkan notifikasi balik ke kalian bahwa transaksi tersebut sudah dilakukan oleh seller. Dan kalian bisa cek di dompet Binance kalian, ketika sudah benar maka kalian bisa selesaikan transaksi dan nanti uang kalian bisa lakukan pembayaran menggunakan BCA, Sakuku, OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Dan nominal tersebut akan masuk ke rekening pribadi atau dompet pribadi seller. Lalu selanjutnya untuk transaksi yang dapat dilakukan di Binance ini ada banyak. Di sini saya akan bahas yang spot. Jadi spot ini transaksi jual beli cryptocurrency biasa. Jadi ketika harganya turun kalian bisa beli dan ketika harganya naik dirasa sudah cukup memberikan profit, kalian bisa jual. Jadi untuk melakukan transaksi yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah mencari koin atau memilih koin yang menarik atau yang kalian ingin investasikan. Di sini aku kasih contoh Bitcoin. Lalu ketika sudah mengklik BTC USDT dengan pair USDT, jangan lupa karena saldo dompet kalian juga dalam USDT, jadi pastikan ketika membeli kalian juga memilih pair USDT. Ketika sudah diklik BTC, nanti akan muncul grafik. Dari grafik di Binance ini bisa disesuaikan time frame sesuai yang kalian mau, bisa 15 menit, 5 menit, bahkan 1 hari, 4 jam, 16 jam itu bisa. Dan juga ada beberapa bantuan untuk indikator-indikator seperti MA, EMA, Bollinger Band, MACD, RSI, volume, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa lakukan analisa sesuai dengan indikator analisa yang kalian kuasai. Ketika sudah melakukan analisa dan dirasa ingin membeli, kalian bisa klik di bawah ada icon beli berwarna hijau, kalian bisa klik. Lalu tampilan akan berubah jadi seperti ini. Di mana untuk beli kalian disuguhkan pilihan yaitu limit order, market order. Ini dua opsi pilihan ketika kalian ingin membeli. Market order adalah ketika kalian ingin membeli langsung dengan harga yang sesuai dengan pasar saat itu juga. Untuk limit order kalian bisa melakukan pembelian di harga yang lain. Misal Bitcoin saat ini harganya $16.685,64. Kalian ingin beli Bitcoin nanti
ini di harga 16.500. Kalian bisa set untuk membeli di harga 16.500 dolar. Dan ketika nanti Bitcoin menyentuh angka yang kalian masukkan untuk beli, maka pembelian akan otomatis dilakukan. Lalu juga kalian bisa melakukan pembelian dengan satuan Bitcoin, satuan koin, misal beli 1 Bitcoin, beli 2 Bitcoin, beli 5 Bitcoin, itu bisa. Atau juga beli menggunakan satuan dolar, misal kalian ingin beli Bitcoin cuma 10 dolar, terus 20 dolar, 30 dolar, itu bisa. Atau juga kalian bisa menggunakan persentase dari saldo, misal kalian ingin membeli Bitcoin 25% dari saldo di dompet kalian, di dompet Binance kalian, itu bisa, atau 50%, bahkan 100%, itu juga bisa. Lalu ketika sudah memasukkan jumlah dan menentukan harga, kalian bisa klik beli Bitcoin dan order akan otomatis dilakukan. Ketika kalian memilih market order, maka order akan otomatis dilakukan. Namun ketika kalian memilih limit order dengan harga yang sudah kalian tentukan, maka transaksi akan dimasukkan atau masuk ke dalam antrian. Jadi ketika nanti harga Bitcoin atau harga koin yang kalian beli sesuai atau menyentuh dari target harga beli kalian, itu nanti bisa otomatis dilakukan pembelian. Lalu yang selanjutnya juga Anda atau kalian bisa menjual koin. Ini sama seperti beli, bedanya kalian bisa klik yang opsi jual. Kalian bisa jual dengan limit order ataupun dengan market order, jadi bisa jual sesuai harga saat itu atau jual di harga yang kalian tentukan sendiri, itu bisa. Untuk jumlah-jumlah yang dijual, kalian juga memiliki opsi yang sama seperti beli tadi, bisa dalam jumlah Bitcoin, 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, atau juga persentase dari aset, misal kalian ingin jual 25% dari aset Bitcoin kalian atau 50% dari aset Bitcoin kalian, itu bisa. Atau juga kalian ketika butuh mungkin cuma butuh 10 dolar, butuh 20 dolar, itu juga bisa kalian jual dengan nominal dolar. Jadi ketika sudah memilih menentukan harga dan juga menyantumkan berapa banyak aset yang ingin kalian jual, kalian bisa klik jual Bitcoin. Untuk proses dan alurnya kurang lebih sama seperti membeli koin. Bedanya kalau jual ya kalian menjual aset, kalau membeli kalian membeli aset. Mungkin itu aja untuk tutorial penggunaan transaksi di Binance. Untuk yang selanjutnya aku mau mengajak kalian untuk ayo mulai berinvestasi sekarang. Bagi kalian yang sedang menonton video ini atau masih belum paham tentang investasi, sekiranya penjelasan dari kelompok kami sudah akan membuat kalian semakin mengerti tentang investasi dan berani untuk berinvestasi. Yang penting ingat bahwa investasi yang ingin kalian jalankan itu harus terdaftar di OJK. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.